Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana saudara-saudaraku sekalian, sobat-sobat penggemar. Tidak harus penggemar juga boleh. Yang suka atau yang kadang-kadang. Karena tidak harus sering kan dengan banyak kesibukan. Jadi mohon maaf, ternyata setelah dari hasil riset penelitian kecil-kecilan saya yang nonton peci miring, yang nonton tayangan channel peci miring, ternyata memang banyaklah kalangan akademisi, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang mempunyai jiwa-jiwa berpikir. Jadi setelah saya kaji, setelah saya ikuti, apalagi ada beberapa komentar, bahkan pernah ada satu tayangan itu komentarnya banyak banget. Itu ternyata begitu. Karena itu tadi, banyak sekali yang dari kalangan orang-orang yang mau berpikir. Artinya akademisi. Akademisi tidak harus bersekolah tinggi, tetapi orang yang terus-menerus mau berpikir. Itulah yang saya sebut sebagai akademisi. Baiklah, sebelum kita berlanjut membahas satu hal, yaitu bab mungkin menarik ini. Kali ini moga-moga berkenan dan menarik. Saya kenalkan dulu kopi tampak Sidikalang. Nih, ini adalah kopi bubuk asli tampak Sidikalang. Ini banyak sekali kemasannya. Ada yang ukuran seperti ini, ada yang saset, ada yang untuk kejantanan laki-laki. Terus kemudian ada juga oleh-oleh berupa kacang ya. Kacang apa? Sangrai. Ini produksi UD Tampak. Nih, produksi UD Tampak, Pasar Lama Sidikalang, Sumatera Utara. Sambil dengerin atau melihat konten peci miring, bolehlah ngopi dulu. Mau pagi, sore, siang, malam sekali cocok. Jangan dipuji sebelum dicoba. Iya dong, jangan dipuji dulu sebelum dicoba. Ini kebetulan kopi karya anak bangsa, karya seorang pengusaha di Sidikalang yang saya kenal gara-gara saya punya acara namanya Jelajah Kopi Nusantara. Baiklah, kita masuk saja ke materi utama yang ingin kita bicarakan, yaitu ada seorang sosok dokter Muhammad Sobari yang belakangan ini mungkin juga sudah lama juga beberapa konten YouTube dari berbagai macam orang. Maksudnya dari berbagai macam channel, mungkin ada 3-4 lah yang mewawancarai orang atau tokoh namanya Muhammad Sobari. Lebih dikenalnya sih Kang Sobari ya. Dulu pernah menulis Kang Sejo Melihat Tuhan kalau nggak salah. Jadi dokter budaya Jawa, rambutnya panjang, wajahnya hitam. Yang saya tahu
dia orang pandai. Kalau nggak pandai mana bisa jadi dokter, ya nggak? Tapi ada perilakunya yang menurut saya tidak elok. Tidak elok, tidak pantas. Apalagi yang belakangan ini diwawancara oleh Cokro TV yang menyebutkan bahwa Anies Baswedan itu tak punya prestasi, dan karena Anies Baswedan pernah menjadi anak buah Kang Sobari, dia sebut nol nol karya. Saya kok jadi berpikir ya saya bicara ini kebetulan pernah berinteraksi di beberapa pergaulan. Jadi di dalam hidup ini makanya orang itu sebenarnya harus hati-hati kalau masih hidup dan kemudian mempunyai perilaku kurang baik. Itu hati-hati. Interaksi pertama saya kalau tidak salah dalam perjalanan dari Jakarta ke Jogja, naik sebuah kereta, saya lupa namanya, apakah Sancaka, apakah Senja Utama, apakah apa, saya lupa namanya. Tapi seingat saya siang hari. Kalau Sancaka bukan, karena dari Surabaya. Karena ini dari Jakarta ke Jogja. Zaman itu saya sering ke Jogja. Saya pernah tinggal di Jogja karena saya alumni Universitas Gadjah Mada. Nah, saya berinteraksi itu ya tak sengaja itu berada di dalam satu gerbong dan kemudian berhadapan-hadapan duduknya. Ya mungkin Tuhan sudah atur ya semua kejadian itu. Nah ya tentu kita sebagai anak muda pernah melihat wajahnya, pernah mengenal namanya, kita bertanya-tanya. Saya kebetulan juga sering punya acara, sering punya kegiatan seperti orasi kebudayaan, seperti launching buku, seperti pelatihan menulis, seperti banyaklah. Sering saya mengadakan kegiatan-kegiatan di berbagai tempat, Jogja, di Blitar, di Tasikmalaya, di Sumatera Utara. Tetapi kali ini kenal pertama memang menggoda. Kenal pertama memang menggoda. Selanjutnya saya menjadi gilo. Bahasa Jawa gilo itu jijik melihat orang seperti Muhammad Sobari ini. Ini harus saya sampaikan karena Muhammad Sobari ini benar-benar udah keterlaluan dalam membelejeti Anies Baswedan, yang itu pun belum tentu. Itu pun saya kira juga bisa saja hoak. Itu kan pendapat pribadi. Oleh karena itu saya dalam hal ini saya juga punya pendapat pribadi tentang siapa Kang Sobari dan kenapa begitu bencinya kepada Anies. Nah, setelah saya lanjutkan cerita saya, setelah pertemuan pertama, saya iseng-iseng mengundang beliau dalam sebuah acara. Ya, seingat saya ada beberapa acara lah. Setelah kegiatan itu kita jadi punya beberapa kali acara yang mengundang dia. Kalau nggak salah di UGM saya pernah ngundang juga, tapi dalam forum apa dan ini apa saya agak lupa. Terus di kegiatan saya sendiri di Jakarta saya pernah ngundang juga, kalau nggak salah orasi kebudayaan. Cuman dari beberapa interaksi itu
saya melihat ternyata orang ini nih kalau dengan soal duit itu hijau bener. Ya saya kira paham lah ya, hijau bener. Kalau disebut mata duitan sih ya iya. Kalau disebut mata duitan sih iya. Ya salah satu contohnya misalnya kalau mau ngadain kegiatan tuh harus minta dibayar duluan gitu loh. Ya kan lucu ya boleh ya, kalau artis kayak artis bisa saja lah. Ya banyak juga lah metodologi ilmu barat atau warung-warung barat itu. Kalau mau makan bayar duluan gitu. Tapi karena dia setahu saya tokoh budaya Jawa, masa nggak wong Jawa orang ngerti Jawa? Malulah kita gitu satu. Jadi kalau boleh disebut mata duitan itu. Yang kedua, peristiwa ya hanya kebetulan saja karena saya menulis buku dan orang yang saya tulis nih, beliau ini saya menulis sudah 5 buku lah. Salah satunya Aku Hanyalah judulnya. Terus ada buku juga yang lain judulnya Aku Hanyalah, kemudian Belajar Mentertawakan Diri Sendiri. Terus ada 3 yang lain. Ya kadang-kadang kan nggak hafal juga ya dengan buku sendiri. Boleh dong nggak hafal. Manusiawi. Nah ketika saya mewawancarai beliau, ini namanya Dr. Untung S. Rajab. Selain doktor, beliau juga Irjen Pol, jadi polisi. Beliau berpangkat Irjen Pol, Jenderal Bintang 2. Jabatan terakhir beliau adalah Kapolda Metro Jaya. Beliau sekarang sudah wafat. Moga-moga amalnya diterima. Dan beliau itu orang yang sangat baik. Bahkan banyak orang yang memang menyebut beliau itu seorang sufi. Jadi walaupun pejabat publik, tapi perilakunya sangat sufi. Contohnya menganggap uang itu atau menganggap penghasilan dari Allah atau rezeki dari Allah itu kalau 100% punya dia itu 20%. Jadi kalau 100 juta dia dapat duit, maka duit dia yang sebenarnya hanya 20 juta. Yang 80 juta kemana? Udah bagi-bagiin, serah-serahin kemana-mana lah. Ke mahasiswa, ke Kang Sobari, kemana. Hanya ada perilaku yang saya sebagai anak muda yang pernah duduk kuliah di perguruan tinggi melihat di situ ketemu. Jadi ketika kita nongkrong di Polda Metro atau di tempat lain di mana ada Kang Sobari, terus saya juga ada, saya di situ agak malu melihat kelakuan Kang Sobari, yaitu ngambil bahasa Jawanya itu utis, bekas rokok Pak Untung ini, kemudian sisa-sisa itu di rokoknya pula. Mungkin kalau maksudnya di pesantren itu ngalah berkah. Tapi ya seorang dokter, seorang akademisi, apa salah? Ya saya kira nggak salah, tapi di mata saya memalukan aja saat itu. Ya kalau itu di pondok pesantren atau di itu boleh lah. Tapi ini tempatnya di Polda Metro, di mana kesan yang kita peroleh Polda Metro itu banyak duit dan sebagainya. Kemudian orang duduk di bawah sila, Pak Untungnya di kursi, kemudian
ya mijit-mijit apa, terus sambil ngambil sisa-sisa rokok kemudian dirokok, ya mungkin aja. Tapi ini enggak lah. Mungkin kalau Pak Untung ngeludah ya diambil juga itu, tapi ya enggak lah kalau ini. Saya enggak lihat itu. Yang saya lihat bekas rokoknya Pak Untung itu diambil. Ya kalau bahasa pesantren memang ngalah berkah, tapi setahu saya Dr. Muhammad Sobari ini bukan santri ya. Ya itu salah satu cara untuk bahasa Jawanya itu ngerapek-ngerapek, deket-deket supaya banyak duit yang keluar. Apakah begitu? Wallahu alam bisawab. Tetapi saya malu aja melihat fenomena itu. Seorang dokter mengambil sisa-sisa rokok terus dirokok, itu kan apa ya, secara apapun kan menurut saya nggak pas lah. Apalagi itu di Polda Metro. Tetapi kalau di tempat lain, di pondok pesantren, di tempat kiai, itu ya wajar. Karena itu memang tradisi budaya di sana. Jadi ketika itu tidak berada di lingkungan pesantren, saya jadi bertanya-tanya, what the maksud? Saya kira ini masih ada kaitannya dengan duit mataan tadi, atau mata duitan tadi. Ya, salah satu trik cara untuk supaya beliau ngasih amplop yang mungkin. Muka-muka saya tidak benar. Dan yang berikutnya, ketika suatu acara saya dimintain uang duluan. Jadi kita baru ngajuin surat tapi kita dimintain uang duluan. Ya biasa kan kalau panitia kadang-kadang kan belum siap dana awal. Beliau ngamuk-ngamuk. Oh, kalau nggak gitu nggak usah undang saya gitu. Ya kita ngundang beliau maksudnya dengan baik, dengan ini. Dan pasti nanti kan kita bayar juga, nggak pernah nggak kita bayar gitu. Karena beberapa kali kami ngundang ya selalu kami bayar sesuai dengan kesepakatan. Tapi yang terakhir itu akhirnya saya jadi gilo tadi. Bukan gila ya, tapi gilo. Gilo itu jijik dan gak mau ngundang lagi. Kapok sekapok-kapoknya. Kami dimarah-marahi, dimaki-maki semua panitia. Ya itulah. Nah pertanyaannya, kenapa beliau Muhammad Sobari ini benci sekali dengan Anies? Nah ini saya menduga gara-gara selama menjadi gubernur, Anies Baswedan ini tidak mengundang Muhammad Sobari atau tidak memberi jabatan ke Sobari ini, dan tidak, ya banyak tidaknya gitu. Bisa jadi Pak Anies lupa atau tidak mengenal atau apalah, saya nggak tahu. Tapi kalau tidak mengenal nggak juga ya. Tapi saya kira hanya karena kesibukan yang tidak sempat. Dan dia juga bukan orang UGM barangkali. Kalau secara networking, secara perkawanan kan mungkin kurang dekat lah. Dan bisa jadi beliau sungkan juga. Jangan-jangan kalau ditawarin tidak mau. Tidak mau karena kurang besar gajinya dan seterusnya. Jadi saya kira soal kebencian Muhammad Sobari ke Anies Baswedan, apalagi saat sekarang Anies Baswedan mencapreskan diri, ini memang menjadi semacam benalu si Muhammad Sobari ini, dalam arti pengganggu seorang intelektual yang mungkin saja dia juga dapat sesuatu dari pihak lain karena menjelek-jelekan Anies. Jadi sekarang kan begitu, banyaklah. Moga-moga bener kalau misalnya dia dapat sumbangan, dapat duit, dapat proyek, dapat apa gara-gara menjatuhkan Anies, menjelek-jelekan Anies Baswedan. Saya kira ya sah-sah saja.
Jadi tapi sayangnya kok begitu caranya seorang intelektual, seorang akademisi, bahkan kalau saya nggak salah novelis. Novelis sih mestinya kan hatinya halus itu ya. Oh ini kalau ngomong kasar di media itu, waduh. Sehingga saya bukan mengkanter, saya hanya eh, mencoba menyampaikan apa yang pernah saya tahu. Saya juga tidak benci Kang Muhammad Sobari, tidak. Hanya Gilo aja. Gilo itu jijik. Nggak benci saya. Saya itu punya prinsip mencintai, menyayangi orang-orang yang menjengkelkan. Saya mencintai Kang Sobari karena Kang Sobari menjengkelkan. Saya kira Pak Anies akan mencintai juga Kang Sobari. Hanya barangkali saya khawatir aja kalau Pak Anies Baswedan benar-benar jadi presiden, dia ditawari apakah masih mau nggak? Kalau masih mau ya bener, rumus mata duitan itu memang bener. Ya saya kira pernah menjadi pejabat di menjadi pejabat kantor berita Antara dulu, saya kira juga karena duit juga ya, dan karena dia pandai dekat-dekat dengan siapa. Hanya khusus dengan Anies kayaknya dia tidak pandai mendekat. Malu karena pernah jadi anak buahnya Anies itu. Ya saya kira sekedar apa? Ini ngudoroso kalau bahasa Jawa. Saya kepada Kang Sobari, salam Kang. Moga-moga sehat selalu. Saya lihat rambut Anda masih panjang dan masih muda lah. Kalau bisa maki-maki Anies tuh kurang kejam. Kalau hanya begitu tuh menurut saya masih kurang. Kurang Kang, ayo tambah lagi. Saya yakin kalau Kang Sobari ngamuk, buka baju hanya pakai sarung, nggak pakai celana dalam misalnya lo ya, di jalanan kemudian petentang-petenteng dan ngamuk gitu, saya kira akan banyak lah yang ngasih uang. Jadi saran saya ngamuklah, bongkarlah Anies sejahat-jahatnya. Karena orang yang baik itu nggak perlu menceritakan kebaikannya. Tapi mohon maaf kalau orang yang punya sifat buruk pasti ada saja nanti kebongkar dengan sendirinya. Karena Allah itu selalu menutupi aib seseorang. Ingat, semua budayawan itu baik kecuali yang sudah dibongkar aibnya. Siapa itu? Ya Muhammad Sobari itu sendiri. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.